Itu banyak pertanyaan, tapi begitu saya memberikan pengajaran seputar topik-topik yang mereka minta dibahas, mereka tidak melihat, mereka nggak menonton, mereka tidak memperhatikan, saudara. Nah, ini ciri khas orang Kristen. Ya, banyak tanya tapi tidak belajar, ya. Semua ditanyakan tapi tidak mau belajar. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya itu orang banyak itu sangat tertarik untuk mendengarkan, ya. Misalnya masalah kesaksian atau masalah ya debat-debat lah, ya. Bukan hal yang esensial, ya, masalah pengajaran, tapi masalah ini debat dengan siapa? Ustadz ini berdebat dan pendeta ini, ramai sekali itu. Ya, itulah ciri khas orang Kristen, ya. Hanya mau bertanya, hanya mau hal-hal yang tidak prinsipil, tapi tidak mau belajar hal yang substansial. Ya benar dan tepat sekali, kalian buat kajian Protestan itu sudah kacau. 66.000 itu baku naik sembarang. Itu saya kasih tunjuk fakta, kamu menutup fakta, ya. Seolah-olah kamu aman-aman. Coba, Denggaris ada aku dan Erastus Sabdono atau dan Rudi Layar Teologi. Kacau semua, baku naik tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua, berjumpa lagi dengan saya di sini. Dan di kesempatan ini kita akan kembali nih bincang-bincang dengan mualaf, ya, yang luar biasa, mantan pendeta, Pak, ya. Iya. Ya, jadi beliau adalah Pak Agustinus Ragil Wibowo, ya, Pak. MTH. MTH, THD. THD. THD itu apa? Teologi doktor. Teologi doktor. Jadi master teologi, teologi doktor. Wih, Masya Allah, luar biasa sekali nih gelarnya. Kalau boleh tahu, sejak kapan mualaf, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, nama saya tadi sudah disebutkan. Kebetulan saya tinggal di Yogyakarta. Kedua ini mulai tahun 2006. 2006 mualaf. Jogja, ya. Dulu di Jogja. Oke. Kegiatan-kegiatan dakwah di Jogja dari Jawa Tengah lah, dari Cilacap, Banyumas, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, sampai di Salatiga, kemudian di Wonogiri. Enggak, itu wilayah apa nih? Ya. Penginjilan atau? Ya, penginjilan. Oh, dulu pernah jadi pendeta untuk wilayah itu? Ya. Kok luas sekali? Saya itu penginjil wilayah. Penginjil wilayah. Ya. Apa bedanya dengan pendeta gitu? Pendeta itu bisa penginjil, bisa hanya sebagai gembala sidang. Iya, banyak kan jadi gembala sidang, ya, di gereja. Ya, saya pendeta penginjil. Pendeta penginjil, Iya. membawahi tim penginjil gitu. Ya, membawahi beberapa gereja. Membawahi beberapa gereja, satu sinode. Ya, satu wilayah Jateng DIY. Jawa Tengah dan DIY. DIY. Dari sinode yang sama, ya? Sinode yang sama. Sinode yang sama, tapi kan ada banyak cabang. Jadi istilahnya kalau di kantor tuh kayak marketing manajernya lah, ya. Beberapa pos. Ya, kalau kepala cabang kan megang satu cabang. Kalau marketing manager dia lebih ke arah yang mau di divisinya lah, ya, divisi penginjilnya, ya. Jadi mengepalai penginjil-penginjil yang ada di daerah. Oke. Tadi wilayah luas sekali, Pak, ya? Ya lumayan, karena memang sebenarnya ada beberapa organisasi yang sudah masuk di Jateng DIY ini sejak zaman kolonial Belanda, tapi tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai, maksudnya nggak berhasil? Jarang yang mencapai puncak keberhasilan itu. Oh, Ya. apa nih ukuran puncak keberhasilannya? Mungkin budaya Jawa ini mangkut-mangkut tapi belum tentu setuju itu. Nah, dari situ kami diterjunkan sejak masih mahasiswa. Oh, dari masih belajar di teologis? Iya, dari mahasiswa, sehingga kami tahu belajar karakter masyarakat, termasuk belajar Jawanologi. Oh, sampai segitunya? Ya, karena tanpa itu kita tidak akan mampu melihat sebenarnya kemauan masyarakat itu seperti apa. Ya. Dari situ kami dulu satu tim diterjunkan 11 orang. Oke, itu waktu masih muda, ya? Masih muda. Saya waktu itu
umur 18-19 tahun lah. Nggih. Tapi karena bapak saya pendeta, Bapak pendeta. sehingga pengalaman untuk kegerejaan cukup, ya cukup. Udah dikaderisasi dari kecil lah ya. Beda dengan teman-teman yang memang Basis keluarganya umum gitu. ya, dari Kristen biasa. Iya. Nah di situ tahun 1991, karena saya selesai S1 itu tahun 88. 88 tamat S1. S1, kemudian tahun 89 masuk S2, tahun 91 saya selesai S2. Dapat Master Teologi. Master Teologi, terus masuk lagi kuliah filsafat teologi Protestan. Ambilnya jurusan itu, spesialis. Kemudian itu jarak jauh. Di jarak jauh dari sekolah teologi yang ada di Jerman. Oke. Artinya kalau apa-apa harus ke Jerman dulu. Ya, jadi kalau materi khusus kita ke Jerman. Tapi kalau yang itu? Kalau yang riset itu di Indonesia. Oh, riset di Indonesia. Karena tapi harus email-email laporan lah ya. Ya, karena kalau di sana kan mahal. Betul. Biayanya, dan saya tidak tahu apa budayanya. Sedang yang akan kita garap adalah wilayah Indonesia. Oh, yang diteliti. Sehingga kami banyak risetnya di sini. Karena pada waktu itu untuk mencapai program doktoral filsafat itu harus menempuh 80 sekian SKS. Nah, 80 itu yang 50 itu riset, yang 30 itu teori. Nah, teorinya kita ke Jerman. Belajar ke sana, yang 50-nya di sini. Oke. Dan itu pun harus translate. Itu selesai, kirim. Dan dulu itu belum ada internet ya. Email, belum ada kan. Masih agak sulit dulu itu. Jadi kirimnya pakai paket. Kirimin paket, tulisan-tulisan kita kirim ke sana. Foto-foto apa segala macam itu. Waduh, Masya Allah. Kalau yang dialog itu pakai CD. Oh, CD. Udah ada ya? Ya. Oh iyalah, tahun itu udah ada. CD udah ada waktu itu kan. Pakai CD. Nah, sedang komputer pada waktu itu baru pakai disket. Nah, jadi kita kirim disket. Oh, copy shopnya itu. Memang agak sulit waktu itu. Nah, teman-teman yang kuliah punya kemampuan secara finance. Karena saya sebenarnya tidak mau dibiayai oleh gereja. Nggak mau? Nggak mau. Kenapa? Bapak saya bilang, nanti kalau banyak dibiayai oleh organisasi, kamu terpaku di organisasi itu sendiri. Ya, hutang budi. Iya. Jadi lebih baik, walaupun step by step, biaya sendiri. Oke. Sehingga saya biaya sendiri. Jadi bapak biayai. Karena kebetulan waktu itu juga bapak masih dosen di sekolah teologi di Big D, Amerika Serikat. Oh, di Amerika? Iya. Hingga bapak sering kasih referensi ke saya. Nah, setelah selesai tahun 90, harusnya 95. Harusnya saya wisuda sidang promotor. Ternyata tahun 94 itu materi udah selesai semua. Materi udah selesai, disertasi udah selesai. Karena memang saya waktu itu berangkat ke sana dan diterima di sekolah itu atas rekomendasi Dewan Gereja. Telak kali. Harusnya azan di sini jam 3.05. Harusnya iqomahnya 3.15 kan? Kok molor nih masjidnya? Karena memang saya berangkat ke sana itu diterima di lembaga itu atas rekomendasi organisasi gereja. Maka organisasi gereja itu
kirim surat ke universitas bahwa semua hasil studi dipending. Wah, Mohon dipending. Nah, waktu saya mau ke sana mau ngambil itu, udah nggak bisa karena memang sudah ada surat itu. oke. Ya saya bilang nggak apa-apa. Tapi saya udah punya ilmunya. Dan di Indonesia satu-satunya. Waktu itu ya. Ya. Sehingga setelah dipending, saya kan masuk Islam 94. 94 November 94 yang harusnya saya itu waktu itu sidang Doktoral. promotor itu Februari 95. Tapi karena memang sudah tidak bisa dicekal, kemudian Oh, karena ketahuan mualaf. ya karena sudah ya ada tulisan lah, tulisannya itu bahwa kami sudah berkhianat kepada gereja dan Tuhan Yesus dan sebagainya itu, sehingga semua hasil studi dianggap batal. Dimohon dibatalkan gitulah permohonannya dari Indonesia itu. Saya ke sana ketemu dengan dosen pembimbing waktu itu, namanya Wolkat Sinuman. Profesor Wolkat Sinuman itu, saya tanya kepada beliau mengatakan, coba kamu mintakan rekomendasi ke universitas Kristen yang diakui internasional, bahwa kamu nanti saya kasih kisi-kisinya. Saya datang ke Salatiga. Nah, itu yang satu-satunya diakui sama UGI. Ternyata tidak bisa memberikan. Tidak mau memberikannya. Walaupun waktu saya mengadakan riset, salah satu pembimbingnya itu dari situ. Oke. Itu kan alasan dari Jerman itu kan karena memang salah satu pembimbing saya riset di sini, utusan sana itu yang ada di sini. Oke. Tapi ternyata tidak bisa memberi rekomendasi. Anu aja, tolong Mas, sampean minta ke gereja induk sampean itu surat permohonan pendampingan ke saya. Waduh, makin nggak kena kan? Pikir saya udahlah nggak usah. Nah, mulai saat itulah saya pikir apa-apa yang ada pada saya ini sudah tidak Diakui. berfungsi. Iya. Gitu. Nah, selepas memang waktu itu kesulitan yang luar biasa lah, Ya, karena komunikasi juga nggak segampang sekarang kan. Waktu itu komunikasi baru telepon kabel, kalau nggak ya datang atau surat. Iya. Surat itu kadang-kadang dijawab, kadang-kadang tidak, kadang-kadang dibaca, kadang-kadang dibuang gitu kan. Sehingga satu-satunya jalan kalau memang saya mau meraih itu ya kembali kepada keluarga, mengatakan tobat gitu. Dan kembali lagi kan gitu. Dan itu Bapak lakukan? Enggak. Oh, enggak. Saya enggak. Kebetulan bapak saya itu militer, walaupun pendeta. Jadi dulu di Bintal, Angkatan Darat. Nah, bapak itu pernah ngajarin kepada kami anak-anaknya itu, sebuah konsekuensi harus dibayar. Iya. Ada harga yang harus dibayar. Yeah. Nah, saya membayar konsekuensi saya dengan tidak mendapatkan lisensi itu. Taruhlah seperti itu. Nah, terus setelah udah nggak dapat apa-apa ya sudah. Akhirnya saya mencoba untuk cari jalan keluar, mendapatkan penghidupan baru. Ke Sumatera. Di sana ternyata Allah tunjukkan kepada saya kuasanya yang luar biasa. Jadi saya ketemu dengan orang-orang yang dulu saya pernah kenal waktu saya masih kecil. Umur 2 tahun, 3 tahun, sampai umur SD kelas 6 lah. Saya ketemu dengan beliau-beliau itu. Sampai SMP kelas 3 masih saya kenal karena mereka-mereka itu adalah teman-teman kakak saya. Dan setelah saya sampai di Sumatera, ternyata beliau-beliau ini adalah pejabat penting. Udah jadi pejabat? Ya. Kalau dulu kan belum mungkin ya? Belum.
Jadi beliau dulu masih perwira menengah, perwira bawah. Ternyata setelah saya sampai di Sumatera itu ada yang jadi gubernur. Oh, jadi gubernur. Bupati. Salah satu mantan ajudan bapak saya itu jadi bupati. Masya Allah. Dan saya ketemu, pun itu tidak sengaja. Kemudian saya dipeluk sama beliau nangis. Saya kenal betul siapa kamu. Kamu kembali ke Pakuan. Berarti terima kasih dek. Kamu nggak usah sungkan. Kamu ikut saya aja di sini. Tapi karena saya berkomitmen untuk membantu yang menolong saya pertama kali, sehingga ikut yang menolong saya pertama kali. Mungkin selama sekitar 6 tahun saya di Sumatera. 6 tahun. Jadi nggak main-mainin. Maksudnya nggak main-main sulitnya. Tapi belum diceritain tadi, alasan mualafnya apa Pak? Waktu itu saya dakwah di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul itu daerahnya luar biasa unik dan menyita perhatian banyak dai, banyak pendakwah. Ada dari Hindu, dari Buddha, Muslim dan sebagainya. Saya dari Kristen. Saya dengan tim itu di sana sudah ada sebenarnya kelompok pendakwah Kristen itu, kelompoknya Romo Mangun. Romo Mangun. Ya. Oh, terkenal tuh dulu. Tapi kurang berhasil ternyata. Jadi begitu kehadiran saya, beliau malah justru menyerahkan ke saya. Loh, Katolik menyerahin ke Protestan. Tapi kalau dakwah kan di lapangan saling dukung. Karena sama-sama Yesus Tuhan. Itu hebatnya Kristen itu. Kalau di lapangan mereka bareng-bareng, kalau sudah kembali masuk kandang masing-masing. Iya. Kalau di medsos saling hujat malah. Iya. Ya ada GKJ katanya gereja kurang jelas, Katolik katanya boleh kawin nggak boleh nikah kan gitu kan. Ya kayak gitu-gitulah. Tapi kalau di kandang, tapi kalau di lapangan mereka Kompak. Karena satu musuh dianggap. ya satu tujuannya adalah untuk Merangkul, ya. domba-domba Allah yang berkeliaran gitu. Romo Mangun menyerahkan ke saya karena Romo Mangun tahu persis siapa bapak saya. Oh, Wah, ini putrane Suryo Mikajo. Saya percaya. Nah kebetulan memang pada waktu itu kepala Kakan Sospolnya, kemudian Dandinnya itu non. di wilayah Gunung Kidul. Ya, Oke. saya mudah untuk masuk. Terus saya masuk ke sana, saya minta tolong backup. Saya telepon kakak saya di Mabes. Saya di Wonogiri mas. Oh iya, telepon dan di Wonogiri. Adikku di situ. Pas pula agamanya Kristen ya. Pada waktu itu memang entah Kristen entah apa. Kalau sing perintah itu atasan, zaman Pak Harto, nggak ada yang berani nolak. Betul. Tentara itu berkuasa betul waktu itu. Betul. Sehingga nyaman-nyaman aja saya. Nyaman-nyaman aja. Penginjilan di situ. Iya. Tapi mayoritas warga agama apa? Islam. Muslim. Oke. 99%. Gunung Kidul 99% Islam ya. Tapi dengan perjalanannya waktu di Kecamatan Panggang itu terbelah menjadi tiga Agama. kelompok, Oke. empat kelompok. Muslim Gerakan Dakwah Pedesaan, kemudian Yayasan Hargomulyo dan kami Kristen, kemudian ada Budanya, Hindunya ada. Wih. Tumben-tumbennya. Luar biasa. Tapi Hindu di Kecamatan Panggang tidak berkembang. Dia berkembang di Kecamatan Semin, Gunung Kidul. Tahun 80-an itu dibangunlah pura-pura di sana. Kemudian di Panggang itu di Kelurahan Girikarto itu Buddha sampai sekarang. Wih, sampai sekarang. Luar biasa ya. Orang Jawa padahal. Iya. Puranya juga besar, megah. Kemudian di Giri Sekar Kristen, saya ada di situ. Berhasil tapi memurtadkan Islam. Pada waktu itu cukup berhasil. Jadi sudah beberapa orang yang masuk ya dari Kecamatan Tepus,
Rongkop, Ngelipar. Karena di Kecamatan Ngelipar sekarang Gedang Sari itu, saya bangun gereja dan masjid. Loh, masjid dibangun juga? Waktu itu saya kan sowan ke kepala KUA, membangun gereja. Nah kepala KUA-nya ngomong sama saya, di sini juga belum ada masjid, Mas. Waduh, bagaimana Pak kalau masjidnya kita bangun bareng-bareng? Oh boleh gitu. Nah, akhirnya gerejanya terbangun, masjidnya juga terbangun. Tapi ukuran Ya. yang masjid kecil. Ya kecil-kecil lah. Tapi kan ada wujud. Yang penting ada. Gitu, ye. Nah sekarang yang dulu KUA di sana, sekarang Kapek Haji di Kemenak Kota. Masih kenal dengan saya, masih kenal baik. Gitu. Luar biasa, Pak Badarudin. Nah setelah itu dakwah kami diganggu Sama? oleh dakwah pedesaan. Diganggu, kami dialog dengan yang ganggu, akhirnya dia minta dialog. Sebenarnya saya sedang mencari materi tesis tentang kebenaran Yesus di dalam Bible. Sedang cari itu. Muhammad, keberadaan Muhammad di dalam Bible. Oh, Bapak. Itu sekarang jadi buku, namanya Muhammad dalam Taurat dan Injil. Kemarin di sini bukunya nggak tahu dibawa kemana sama Pak Kodi. Itu, nah saya temukan memang di situ atas Pembuatan. analisa dan penelusuran lawan dialog saya itu, bukan saya malah yang nemukan, beliau. Nah ini Mas gini. Ternyata beliau itu punya referensi beberapa kitab yang cukup bagus. Dan saya juga punya, karena perpustakaan bapak saya kan cukup Lengkap. ya cukup lengkap. Oh, artinya buku itu semua ada di perpustakaan Bapak. Nah setelah itu mengatakan siapa yang kalah ikut yang menang gitu. Oh, taruhan. Dia bilang oke lah nggak masalah. Siapa jurinya? Sebelumnya itu kan 3 bulan sebelum saya dialog dengan beliau itu, saya dialog dengan seorang tokoh muslim dari Lombok di Surabaya waktu itu. Saya menang, Tapi nggak taruhan. ya. Karena tentang kekuasaan Tuhan. Nah, sekarang beliau itu jadi pendeta di Semarang, Wah, kali gawe. jadi kasarnya itu Bapak yang nyesetin. Jadi pendeta sekarang di kali gawe. Astagfirullah. Itu taruhannya sama, kalah ganti agama. Jadi dia yang kalah, dia jadi Kristen. Sekarang jadi pendeta. Itu dia kalah masuk sekolah teologi di Batu, Malang. Terus sekarang jadi pendeta di Itu Semarang. jadi dosa jariah dong, Pak. Makanya waktu begitu Pak Jalal Muhsin itu yang Jogja ini ngejak saya gitu, saya seneng. Wah ini Korban kedua. kiai masuk jadi pendeta lagi nih. Ternyata nggak seperti itu. Perbendaharaan Pak Jalal itu jauh luar biasa. Beliau seorang pemerhati, peneliti, juga praktek. Itu tidak hanya baca buku atau ngomong-ngomong doang. Dan saya kebanyakan cuma baca buku. Iya, cuman tahu data-data dari buku gitu ya. Saya Belum ke lapangan sampai sekuat beliau pengalaman. ya waktu itu saya masih akademisi lah dikatakan begitu. Jadi belum paham betul lapangan seperti apa. Sedang beliau itu di samping sebagai kepala sekolah, memang perhatian dengan dakwah-dakwah seperti itu. Nah saya ngalah lah, bukan kalah saya ngalah. Karena beliau udah tua kan, kasihan itu. Tapi kalau ngalah kan agama dipertaruhkan, masa ngalah gimana sih? Ini nggak mau mengakui kekalahan. Saya ngalah Pak Jalal karena penjelasan lebih sepuh. Serius ini, serius. Biar apa toh? Ngalah. Walaupun konsekuensinya harus kita bayar. Tapi waktu itu mengimani nggak Islam? Nggak. Belum. Cuman karena itu doang. Ya, jadi itu pertama. Yang kedua kalinya sebenarnya saya tuh ingin, setelah saya ngalah ini, saya bisa mengambil beberapa kelemahan
masuk ke dalam untuk mengambil kelemahan. Tujuannya itu, udahlah nggak apa-apa saya masuk supaya saya belajar lebih dalam dari dalam gitu. Betul. Pada waktu itu sebenarnya itu Tujuannya. Jadi bukan untuk menjadi Islam yang baik, itu bukan. Oh, supaya bisa masuk ke lingkungan aja ya. Iya. Akses-aksesnya kebuka. Nah, dan sebagainya. Cuma pada waktu itu emosi keluarga saya dan organisasi itu kan setahun setelah saya bawa sertifikat Islam itu kan emosinya muncak. Loh, ngapain dikasih tahu? Ya kan ya memang harus kan istri saya kasih tahu. Oh, istri yang ngasih tahu Kasih tahu ke keluarga saya. kalau sudah mualaf. Istri saya bilang katanya kalau Pak Ragil. Ya. Denok itu udah masuk Islam. Nah, kakak saya kan marah. Belum saya menjelaskan sudah marah. Nah, gitu kan. Langsung diusir. Di Bandung itu waktu itu Maret, ingat betul saya. Maret 95. Maret 94. Gerimis Maret. Usir jam 8 malam. Akhirnya saya jalan kaki dari Hermanah, rumah bapak saya itu, ke kebun kelapa. Ke kebun kelapa. Jalan kaki. Jam 8 malam. Nggak bawa apapun. Ke bapak. Oke. Dengan uang 15.000. Zaman dulu. Sampai di kebun kelapa, saya ke Cicahem. Numpang, nggak bayar. Saya ngomong sama supirnya, Bang, Kang, saya numpang ya sampai Cicahem. Dari kemana aja? Dari ke Jogja. Kena tuh malam-malam. Ya adalah kegiatan. Oh iya boleh, Bang. Tapi nanti kalau ada penumpang kasih tahu ya. Oh iya, jadi saya jadi connect. Dari kebun kelapa sampai Cicahem. Di Cicahem saya naik bis Mandala. Mandala sampai di Jogja. Sampai di Jogja pagi jam. Ngapain ke Jogja itu? Ya mau ke rumah Pak, kan waktu itu saya di Jogja tugas. Oh, oke. Tugasnya di Jogja di Jogja, jadi saya pulang ke Jogja, istri anak saya masih di Bandung. Oh, oke. Nah waktu saya sampai di Jogja ke terminal Bularjo, lu belum pindah ya, masih di Bularjo. Kalau ke Bapersek kan jauh di rumah misi. Saya ke rumah Pak Jalal. Saya cerita sama Pak Jalal bilang, sudah, kamu di sini aja. Saya tanggung jawab. Kamar kamu. Oke. Saya bilang, Pak, tapi saya mengambil pakaian saya di sana. Oh, nggak apa-apa, nanti biar diantar anak-anak. Karena memang saya sudah diusir dari rumah itu. Ternyata sesampai di rumah misi di Babarsari itu, koper saya udah di depan pintu. Loh, udah tahu juga informasinya ya. Berarti kan dari Bandung udah ditelepon tuh penjaga koper. Saya nggak sempat ngambil apa-apa. Loh, tapi udah di koper. Kopernya udah di luar situ. Yang pada waktu itu yang tersisa adalah buku rekening Lipo Bank. Lipo Bank, karena Lipo Bank dulu itu kan kita kerjasama dengan Lipo Bank untuk transfer gaji apa segala macam. Begitu saya mau ngambil ke Lipo Bank Sudirman, blokir. Loh, kok bisa? Nah, nggak tahu, nggak bisa ngambil saya. Hebat juga. Diblokir, jadi saya nggak bisa ngambil uang. Terus saya kembali ke Pak Jalal. Pak Jalal, saya nggak punya uang, gimana ya caranya? Gak apa-apa Mas, kalau untuk makan apa di sini aman. Tapi orang hidup kan nggak cukup makan, tidur. Terus dilalai waktu itu terus ada Ramadan. Bulan Ramadan. Ramadan terus saya ikut di pesantren dekat situ. Loh, tuh komunikasi dengan istri gimana? Gak ada. Nggak rindu? Udah putus. Putus gitu aja? Putus saja. Terus istri akhirnya yang menempati rumah di situ istri saya, sama anak-anak. Terus saya keluar dari situ. Terus waktu itu istri saya sempat telepon ke rumah Pak Jalal. Karena saya tinggalin nomor telepon. Iya. Telepon, dia bilang, Mas, sekarang
bisa ngambil uang. Karena kemarin gereja yang blokir. Nah ini sekarang udah dibuka blokir. Saya ke Lipo. bank, ternyata uang saya yang di dalam rekening itu tinggal sisa 500 dari sekitar 40 jutaan. Kok bisa? Jadi tarik, Tapi kan uang rekening atas nama siapa? sama saya, Kok bisa ditarik? nggak tahu. Lah nggak lapor polisi? Enggak, karena waktu itu memang saya nggak, waktu saya diusir kemudian dicabut hak waris dan sebagainya, ada beberapa teman pengacara muslim membela saya. Saya nggak mau. Saya nggak mau menyakiti hati keluarga. Orang tua. Tapi kan yang uang itu uang titipan gereja atau uang Bapak? Banyak, itu sebenarnya uang gaji saya. Gaji, Ya, bukan uang titipan untuk penginjilan kan? enggak. Artinya itu punya Bapak dong? Enggak. Iya, tapi kan karena itu memang waktu itu kan saya tidak pernah berpikir kalau mau keluar dari gereja dan tidak pernah berpikir untuk Ke Islam. jadi orang Ya. susah. Jadi rekening itu rekening bersama saya dengan istri saya. Oke. Nah mungkin setan membujuki istri saya itu cukup wae duitnya kabeh itu kan bisa aja toh. Oh jadi bisa jadi istri yang ngambil? Iya bisa. Ya saya yakin istri yang ngambil untuk kepentingan gereja. Kemudian saya disisain 500.000 gitu kan. Ya nggak apa-apa toh. Nah dari situ akhirnya saya ya wis lah, memang hidup saya seperti ini. Terus setelah mengalami kesulitan, saya punya pikiran kepingin merantau, menenangkan pikiran itu loh, ke Sumatera. Saya nggak punya modal. Satu-satunya yang ada pada saya dan di koper itu dilalah itu sertifikat tanah dan bangunan yang baru saja selesai saya bangun, rencananya untuk gereja Jalan Wates. Nggak, kenapa kan awalnya itu kan karena nggak sengaja kalah debat dan mau nyusup. Kenapa nggak langsung terbuka? Oh saya tuh kemarin mau nyusup aja, udah saya kembali ke Kristen sekarang. Gak bisa. Kenapa? Kalau memang ya kamu bertobat keluar, sudah gitu bahasanya. Loh, walaupun bertobat. Ya harusnya kamu harus bertobat kembali ke Tuhan, kemudian diberkati ulang. Nah itu yang saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya kalau kayak gitu kan berarti akan sampai gereja Muslim tahu, ya sama aja, malah saya yang nanti jadi masalah. Oh takut juga. Iya. Bukan takut, tapi artinya Takut dianggap mempermainkan agama juga ya? iya, saya nggak mau menjual nama baik saya pada waktu itu kan. Karena saya di Gunung Kidul sangat baik banget masyarakatnya, baik sekali. Walaupun saya Nasrani, sangat hormat dengan saya. Nah kalau tahu orang Gunung Kidul orang yang lugu baik kayak gitu, seperti itu mesti akan jadi benci sama saya. Betul. Dianggap mempermainkan agama soalnya. Dan mungkin saya ke masjid pun nggak bisa kan gitu waktu itu ya. Sebenarnya saya udah bilang, Anda tahu saya kan, percayalah bahwa saya itu akan memperjuangkan hak kita. Udah nggak bisa, SK udah turun. Malam itu juga mereka kerja cepat, kirim surat pemecatan saya. Ya wes apa-apa. Artinya nggak bisa pulang lah ya. Udah nggak bisa pulang. No turning back. Setelah itu saya mau ke Sumatera ini kan nggak punya ongkos. Tapi ada satu-satunya sertifikat yang saya bawa itu gereja yang baru selesai saya bangun. Dan semua masih atas nama saya. Udah jadi gereja tuh? Udah jadi. Udah jadi, tanahnya 300 meter. Wih gede. Kemudian bangunannya juga cukup lumayan, 150-an meter, 10 kali 15. So ada pastori, rumah pendeta di belakang, ada rumah penjaga dan sebagainya. Udah komplit. Saya tawarkan ke Pak Jalan.
Jadi jaminan atau Pak dijual? Jalal, saya punya rumah. Ini sertifikatnya. Saya kepingin punya uang untuk berangkat ke Sumatera. Saya nggak punya uang. Kenapa pilihnya Sumatera? Karena wilayahnya saya tahu. Oh, Wilayahnya saya tahu. Kalau yang lain itu tahu, tapi tidak paham. kenapa nggak di Jawa Tengah tetap? Di Jawa Tengah saya tidak mau. Ke Jawa Tengah banyak keluarga kami. Oke, artinya sekaligus menghindari keluarga. Ya, pasti suatu saat ketemu dan lain sebagainya itu. Saya intinya tidak mau menyakiti hati keluarga yang sekian kali lah. Itu aja. Jadi saya harus jauh lah, jauh dan suruh mikir kayak macam-macam. Sampai di Pak Palembang. Jalal bilang, Mas, saya cuma punya uang 4 juta. Ini gimana? Ya sudah Pak, sini uangnya, ini sertifikat. Padahal bangunan itu habis 107 juta. Masa sampai segitu? Zaman itu loh. Dari tanah, izin dan sebagainya. Izin itu nggak mudah. Harus ketemu bupati, ngasih juga, gini. Gereja ya? Gereja. Belum pernah dipakai atau udah dipakai? Belum pernah dipakai. Oh, baru siap bangun. Baru selesai bangun. Belum operasional padahal ya. Itu rencana waktu itu jadi gereja tempat pelayanan Bapak. Ya, rencananya saya mau tinggal di situ memang. Mau di situ ya. Dan sebelumnya saya sudah tinggal di situ. Saya sudah bangun tempat tinggal di situ. Kemudian ada tempat kayak pavilion untuk penjaga. Udah selesai. Tinggal bangunan utama. Dan ada apa namanya? Gereja. Dan itu dengan susah payah saya mendapatkan izinnya. Tidak semudah gitu. Karena wilayah itu nggak ada Kristennya. Nggak ada Kristen ya, tapi bisa Tapi berdiri. tanah kosong. Kanan kiri masih kosong gitu kan. Belakang kosong gitu. Jadi nah di situ juga saya dibenci sama orang-orang situ. Tapi sekarang menjadi teman saya yang membenci itu. Dibayar lah Pak Jalan 4 juta, kemudian saya berangkat ke Sumatera. Tapi di Sumatera ya. Nggak dibayar itu artinya cuman hutang kan posisinya, bukan dijual kan? Ya utang atau dijual sekarang pokoknya jadi keluar tidak saya tarik kembali. Oh, Kemudian juga saya tidak ditambahi. Itu nggak apa-apa lah. jatuhnya Saya rugi. lepas. Yang namanya orang galau, apa saja gitu bisa dilakukan. Dari itu dan kekecewaan saya pada waktu itu kenapa gereja tiba-tiba berbuat seperti itu dan tidak mau mendengarkan alasan, gitu ya. Itu kecewa saya, kecewa. Kepahitan juga ya. Kenapa? Selama ini saya sudah berbuat yang terbaik untuk gereja. Kemudian tiba-tiba saya keluar dari gereja, keluar dari Kristen, diperlakukan seperti itu. Nggak ditabayunkan dulu lah bahasanya ya. Tidak ada penghargaan sama sekali. Sehingga hati kecil saya kan jadi saya sakit. Iya. Walaupun sebenarnya ya memang kesalahan saya. Dan itu pun ditambah dari sikap keluarga saya sendiri yang kakak-kakak, kalau ibu bapak sih nggak begitu. Ya namanya seperti apapun ya namanya orang tua pasti ada rasa cinta kepada anaknya. Tapi kalau kakak saya kan sudah menganggap kami itu berkhianat. Gitu. Ya sudah, saya harus pergi. Alhamdulillah sampai di sana ketemu tempat bagaimana saya bernaung, kemudian bergaul dengan orang-orang sana, walaupun dunianya sama sekali tidak pernah saya kenal, nyangkul seperti apa caranya, kemudian ya hidup yang serba saya tidak tahu. Nah Allah itulah pertemukan saya dengan teman-teman kakak saya waktu di akademi itu. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur. Disitulah saya dipertemukan oleh Allah. Beliau-beliau itu sangat membantu saya. Ya senang juga ya udah Islam gitu ya. Bantu saya sehingga sampai saya itu kerasan hampir 6 tahun di sana. Tapi itu usaha di situ Pak. Dagang. Ya,
Dan sempat menjadi pejabat publik. Oh, sempat ya. Ya, di sana. Karena tahun itu 97 adalah satu kecamatan yang Golkarnya kalah. Oh. Gubernur Bupati marah, camatnya dicopot diganti oleh saya. Oh, boleh ya. Iya. Bukannya camat tuh PNS harusnya. Iya. Waktu itu saya diangkat pegawai tetap daerah ya. Pegawai tetap daerah sehingga PNS tapi tidak bisa pindah ke pulau lain. Oh, cuma di situ aja. Banyaknya orang Jawa ke sana pada ngungsi, begitu jadi PNS pulang ke Jawa gitu kan. Akan kerugi anak itu. Wah, sudah sekian mendanai sekian kok ingat ditinggal pergi kan. Nah, akhirnya begitu yang baru-baru ini dibuat namanya pegawai tetap daerah. Pegawai tetap daerah ya, nggak boleh bergerak dia. Nggih, tidak bisa, harus tinggal di sana. Oke, itu 6 tahun. Artinya di situ memperdalam Islam jadinya. Nah, nggak sempat saya. Oh, nggak sempat. Karena fokus kepada pekerjaan. Sholat, Sholat ya, sholat, tahajud ya. puasa tetap. Tapi untuk memperdalam Islam Kagak. bisa. Kenapa? Pada siapa? Loh, situ kan mayoritas Muslim. Masyarakat di situ Islamnya Islam aja, biasa-biasa aja. Masa? Padahal Sumatera biasa kuat loh. Ya walaupun Palembang itu ya hanya fanatik agama saja, kalau pemahaman enggak. Malah lebih mending saya suka baca-baca buku. Baca sendiri Mereka ya. enggak. Nah mulai saat di sana itulah sebenarnya saya sudah mulai tidak mau kembali lagi ke Kristen. Dengan sakit hati itu. Ya kecewa, bukan sakit hati, enggak. Kecewa sekali. Kok kenapa gereja begitu? Arogannya gitu terhadap saya. Tapi kan bukankah dibilang jangan lihat manusia gitu. Iya. Tapi lihat agamanya. Tapi ya gimana juga, saya sebagai manusia biasa punya rasa jengkel, gitu. Rasa ini itu dan sebagainya. Dan saya sampaikan kepada istri saya. Istri saya pun tidak membela saya. Oh, itu komunikasi setelah di Palembang ada sama istri? Ada surat. Telepon? Oh, surat. Karena dilala anak saya yang pertama itu sejak kecil kan yang rawat saya. Oh iya, kamu orang tua. Itu berontak terus. Pokoknya harus ketemu ayah. Waktu itu anak itu umur berapa? 4 tahunan. Masih Tahun. lengket-lengketnya ya? Luar biasa anak itu tahun 97. Anak saya itu berontak terus, pokoknya harus ketemu ayah. Saya disurati sama istri saya. Pulanglah demi anakmu. Walaupun hanya sebentar. Tahun 99 saya pulang. 99 pulang. Ketemu anak-anak. Saya tidur di rumah Pak Jalal, tidak di rumah mertua, karena saya kan istri saya kan udah pulang ke orang tuanya. Jadi ceritanya itu waktu sertifikat dikasih ke Pak Jalal, itu kan nggak roya kan? Nggak ganti nama kan? Enggak, belum. Artinya sampai sekarang nama Bapak? Itu baru dibalik nama itu tahun 2003. Loh, kenapa nggak ditebus saja? 2003 itu kebetulan saya sudah di Jogja kan. Waktu itu saya mau berangkat ke Jakarta. Pak Jalal bilang sama saya, almarhum, belum meninggal waktu itu, belum almarhum, bilang, Mas, ini sertifikatnya gimana? Iya kan gantung tuh. Apa mau saya kembalikan? Sampean ganti uang saya, atau gimana gitu? Karena perhitungan dari tahun 95 sampai tahun 2003 itu kan tanah naik. Betul. Nilai rupiah juga sudah naik. Ya, karena 98 inflasi gila. Sehingga waktu itu ada devaluasi segala macam itu kan. Kemudian krisis moneter segala macam. Saya bilang sama Pak Jalal, saya sudah ikhlas. Oh, artinya Bapak ikhlasin. Ya, silakan Pak Jalal proses, tapi maaf saya tidak bisa bantu uang. Tapi saya teken untuk lepasan. Nah, itu.
Ya kalau gitu kita ke notaris, tanda tangan notaris. Saya ikhlaskan aja. Karena dengan cara itu saya lego. Dulu ini ya manusia itu lagi, tapi kalau sebenarnya ternyata orang marah itu tidak menguntungkan. Ya, kalau kami bilangnya gini, keputusan yang diambil saat marah akan berakhir dengan penyesalan. Ya, jadi waktu itu saya bilang, wah aku bini usah bangun buat duit gereja, itu duitku. Luas kita. Ini sumbangan itu kan. Sumbangan dari Korea berapa, dari mana berapa. Dari Korea itu dapat 2.900 yen. Uang dulu. Ya, uang Korea. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 29 juta. 2.900.000 uang mereka. Karena uang mereka itu sekitar 12 kalau sekarang. Dulu 8. Kali 10 lah, kali 10. Ya, 2 juta, artinya bukan 2.900, 2.900 ya. Itu sekitar 30-an juta lah 30 juta, dari misi Korea itu. Oke. Terus ada lagi kan dari Jepang, bantuan teman-teman dari Jepang. Terus ada dari pendeta Ron Moore, Amerika Serikat. Terus ya pikir-pikir lupa harus mikir. Oke, dari situ kapan mulai memperdalam Islam? Ya. Benar-benar memperdalam Islam seperti sekarang? Nah waktu itu saya ke Jakarta itu. Setelah ke Jakarta. Setelah di Jakarta, waktu itu saya di rumahnya Pak Rudi Mulyadi Force. Siapa itu? Itu bapaknya Yusuf Ismail Al-Hadid. Enggak kenal. Nah, dia mualaf juga. Dia pendeta, kakak kelas saya di sekolah teologi. Juga waktu itu beliaulah yang ngoreksi tesis saya waktu saya S2. Waktu MTH. Jadi saya di rumah beliau, terus saya oleh beliau dikenalkan dengan Ustadz Arifin Ilham. Oh, Masya Allah. Almarhum. Waktu itu beliau telepon Ustadz Arifin Ilham. Ustadz Arifin, ini ada adik angkatan saya yang sekarang sudah masuk Islam juga. Mau belajar. Mau saya ketemukan dengan Ustadz. Oh iya Pak. Ya saya ke rumahnya, rumah Ustadz Arifin Ilham. Ustadz Arifin Ilham waktu itu meluk saya. Nangis beliau, mengatakan sudah bang, abang sama Arifin aja di sini. Terus minggu kemudian saya dikenalkan dengan bapaknya Arifin. Pada waktu itu Pak Ilham baru saja pensiun dari bank BNI apa Mandiri gitu. Dari situlah saya tinggal di rumah Arifin. Rumah Arifin, kemudian karena di situ memang kompleknya pesantren ya. Iya. Akhirnya saya belajar di situ. Iyalah. Mempelajari Islam, mempelajari apa dan sebagainya. Ya mau tidak mau saya harus belajar. Karena di lingkungan itu. Karena lingkungan itu nggak belajar malu kita. Iya, harus belajar di situ. Suatu saat waktu itu tiba-tiba Arifin bilang, bang, nanti imam. Waduh. Nanti saya harus dingin. Oh iya Ben, harus berani bang. Iya. Sholat apa nih? Oh jadi imam. Nggak, waktu sholat. Imam sholat. Nggak, sholat maghrib. Isya waktu itu. Waktu Isya. Oh, harus ngomong. Ya harus ngomong. Waduh. Besok sore saya harus jadi imam. Malam ini baru hafal. Dari pagi saya ngapalin. Tapi alhamdulillah setelah nilai oleh Ustadz Syukur, Ustadz ya, Danul Sidik di situ, Ustadz Natal marhum bilang luar biasa bang, makhrajnya pas sekali. Setuju bang. Nah mulai saat itu setiap ada acara saya suruh baca kalam ilahi. Ya aneh tuh, ini udah bener ini. Saya bilang saya nggak mau.
Saya kalau ngantar Ustaz Arifin mendampingi kemanapun saya siap. Tapi kalau gitu itu saya mau. Ini belajar bang, harus berani bang. Enggak, harus bang, harus berani. Yang paling lucu lagi, saya nggak ada persiapan apa-apa, tiba-tiba pada hari ini yang akan tausiah kakaknya Arifin Ilham, Ustadz Abdullah Syahid. Waduh, kacau itu. Ya kan, saya harus apa ya? Kalau cuma untuk ceramah sih udah biasa lah di gereja kan. Tapi ini dengan menyangkut masalah ayat suci. Ya harus ada lah dikit-dikit ya. Ya, paling tidak harus nyinggung lah. Harus bawa dikit lah. Tuh loh, kirat. Ya di situ saya mulai Belajar. mulai mendewasakan diri. Kadang orang belajar tuh harus dijebak memang. Saya pernah ada ngobrol dengan mualaf juga sama. Jadi dia mualaf setahun ya nggak bisa sebenarnya. Cuman begitu disuruh jadi imam ya waktu zuhur selamat dia kan. Zuhur nggak perlu Ya, cuman selamat ya. Allah Akbar aja kan. Jadi oke selamat dia pikir kan. Kemudian dia pikir ini nanti besok kena maghrib sama Isya mampus kan. Mau nggak mau belajar dia. Mau nggak mau jadi belajar gara-gara itu. Kalau duhur sama asar sih selamat. Pura-pura aja kan. Tapi kalau sudah subuh, bisa maghrib, aduh. Tapi saya itu waktu itu pakai handset, Dengerin. dengarkan murotal itu. Oke. Ayat-ayat pendek bisa main. Juga tiroki. Belajarnya dari situ. Kemudian saya belajar baca tulis Al-Quran itu dari almarhum Debi Nasution, Nggak kenal. musisi. Hmm. Seorang musisi tapi beliau adalah ahli hadis. Muridnya Syekh bin Bas. Langsung dia dapat sertifikat dari beliau. Syekh bin Bas. Luar biasa beliau. Saya belajar daripada beliau. Jadi beliau itu ngajar kepada saya untuk baca tulis Quran itu dengan beda cara dengan yang lain. Saya suruh lepas satu-satu dari basmalah. Lepas satu-satu, kemudian digandeng lagi. Tekniknya gitu ya. Nah, lepas lagi, gandeng lagi. Sampai beberapa kali, sampai itu bisa berbunyi. Dari situ terus pokoknya harus belajar. Mulai dari Al-Baqarah. Bisa nggak kamu dulu? Kan panggilan saya dulu di sana. Jadi coba Pak. Harus bisa kamu. Orang Batak. Oh, aku ya, mana kau? Wah. Tapi saya senang dengan beliau. Karena beliau itu mengajari gitu. Bukan menganggap dirinya pinter. Tapi ngajari supaya murid-muridnya tuh Harus bisa. Dan tidak hanya saya. Brigjen TNI belajar sama beliau. Udah usia lumayan padahal ya. Iya. Baru belajar. Udah Islam sejak kecil. Tapi nggak belajar dulu. Belajar sama beliau bareng sama saya. Abata juga. Nah. Ada beberapa teman itu yang sampai sekarang jadi saudara itu. Sama-sama muridnya. Nah mulai situ saya mulai belajar. Kamu tulisannya belum kurang bagus dulu. Perbaiki alifnya. Memnya nggak seperti itu dulu. Oh iya. Belajar pasti. Ternyata pikir saya kurang loh. Saya harus nyantai. Enggak, tapi dari Bapak itu atau belajarnya Pak Ragil nih mengimani nggak bahwa Allah itu Tuhan yang benar? Nah mulai saya dikecewakan itu. Begitu saya sampai di Sumatera, saya sudah yakin bahwa Islam ini memang agama Yang benar. Bukan Kristen. ya. Kenapa waktu itu saya dalam hati saya mengatakan itu? Agama yang saya tekuni sejak bayi. Kemudian saya bela bertahun-tahun. Dengan kesalahan saya ini dia tidak bisa memaafkan saya.
Tapi kan manusianya nanti mereka bilang, bukan Yesus. Ya, tapi apapun alasannya, ya seperti itu. Harusnya. Tapi kan nggak membuat sosok Yesus bukan Tuhan dong. Ya memang betul. Saya menolak, bisa dikatakan oleh mereka itu saya menolak Yesus itu. Betul. Sudah berkhianat kepada dia. Oh. Tapi dari segi kemanusiaan harusnya. Perjuangan saya berapa gereja sudah saya bangun. Berapa umat yang sudah saya bawakan ke sana. Kenapa? Tidak pernah diingat itu. Nanti mereka bilang itulah mungkin ujian dari Yesus supaya Anda naik kelas gitu. Wah, nggak bisa. Ya bisa saja. Orang ngomong mau. Ya, ngomong pasti gitu kan. Iya, tapi yang jelas itu dia sudah membuat saya kecewa. Jadi di situ Anda merasa bahwa Yesus tidak hidup gitu. Ya harusnya kan kalau secara manusiawi ya. Oke lah. Mas Agus gitu misalnya. Kamu saya kasih waktu tenggang sekian hari misalnya itu untuk berpikir ulang gitu. Itu kan agak baik gitu. Dibawain udah gini. Walaupun saya tahu persis di dalam gereja itu banyak yang iri dengan saya karena prestasi dan penghargaan dari gereja. Ya, saling sikut juga lah, politik biasa. Sehingga orang-orang itu yang mungkin punya dengki iri dengan saya itulah Ngambil yang kesempatan. ngompor-ngompori harus saya Sepak. dikeluarkan. Karena mungkin melihat fasilitas saya bagus banget. Ya karena ayah pendeta gitu kan, prioritasnya lebih Dan enak. mereka tidak tahu kalau itu ada mobil, ada apa itu dibelikan oleh keluarga saya, bukan dari gereja. Jadi kecewanya dia juga begitu saya keluar dari sana, mobil apa kan ditarik keluarga, bukan Jadi fasilitas gereja. dikembalikan lagi ke keluarga, bukan milik gereja. Jadi mereka yang menggantikan posisi saya pun dapat mobil gereja, bukan mobil yang mewah yang ada. Banyak juga kata istri saya. Kok beda? Itu Nainggolan kemarin mempermasalahkan mobil yang ditarik oleh bapak itu. Loh kenapa? Dikiranya mobil itu mobil gereja. Pada tahun itu kan Estim itu istimewa. Estim. Ya, susu Estim. Itu hadiah kakak saya. Saya ditabiskan menjadi Pendeta. pendeta. Jadi bukan mobil gereja. Mobil gereja itu adanya Kijang Otak tahun 92. Itu yang terbaru. Kijang Super itu. Iya. Nah itu. Jadi ada mobil lain-lain di situ itu mobil keluarga. Oke, ya karena keluarga juga kan udah tentara, ayah pendeta lagi, double income-nya. Bangga anaknya bisa menjadi imam gereja, bisa menjadi pengajar. Itu keluarga itu sangat bangga karena memang waktu itu kakak saya yang Mbak itu disuruh sekolah pendeta nggak mau. Dia masuk militer. Tentara ya. Yang kedua lagi tidak mau, dia kuliah di ITB. Yang ketiga tidak mau, dia tentara. Yang keempat tidak mau juga, dia dokter. Yang kelima saya. Ya salah satunya penerus orang tua, pasti kesayangan. Bangga sekali ibu waktu itu, luar biasa bangganya. Begitu saya dikenai toga, kemudian ditabiskan menjadi seorang imam, bangga sekali. Semua koleganya diteleponi di mana-mana. Anak saya ditabiskan hari ini loh. Banggaan seorang ibu. Anaknya dilantik menjadi prajurit TNI. Ibu enggak seperti itu. Kakak saya dilantik menjadi dokter spesialis. Enggak. Karena ini ya zaman dulu mungkin mirip dengan Hindu. Kasta tertinggi apa? Pemuka agama kan. Pemerintah, kesatria kan itu kasta kedua. Makanya ibu waktu itu saya memang merasa sangat berdosa. Oh iyalah, udah disekolahin mahal-mahal, berkhianat. Seperti itu kan. Tapi luar biasa juga setelah bertahun-tahun gitu saya tidak pernah memikirkan apa itu namanya pengakuan sekolah saya di Jerman itu
ternyata tahun berapa itu? 2010. Baru dikasih gelar. 2010 itu universitas tempat saya sekolah itu kirim surat ke saya lewat organisasi gereja. Nah waktu itu kakak saya tuh majelis gereja di situ. Ini kakak saya itu telepon saya, ini ada surat dari universitas untuk kami. Isinya apa saya nggak tahu. Tapi sebaiknya kamu memang ke Bandung. Dilihat apa kamu butuh, apa kamu tidak, terserah kamu lah. Nah, terus saya ke Bandung, saya baca. Surat itu adalah pengakuan dari universitas bahwa saya telah menyelesaikan semua tuntutan akademik. Berhak untuk mengambil sertifikat kelulusan. Tapi enggak sampai hari ini belum saya pernah. Harus ke Jerman soalnya ya. Masih. Saya harus ke sana, ke Stuttgart. Saya hitung-hitung kemarin kalau saya ke Stuttgart, kemudian dan sebagainya, sekitar 20 juta PP. Saya belum punya duit itu. Dan saya tanya sama istri saya, butuh nggak ini? Kayaknya orang butuh. Kepake lagi untuk gaya-gayaan doang nanti ya. Iya, untuk gaya-gayaan doang ngapain? Masya Allah, luar biasa nih perjuangannya ya. Dari yang keluarga yang terpandang secara keimanan, ditinggalkan, ya pasti juga ya bisa dibilang jadi bahan omongan dan hinaan ya. Ya betul. Bahkan di kalangan mualaf pun saya dianggap orang yang munafik. Kenapa? Karena beberapa kali saya diajak oleh teman-teman mualaf Jogja ini untuk ke sowan Pak ini, sowan Pak itu, harus ke sana kemari supaya dapat bantuan. Saya menolak. Nggak mau. Ya. Saya bilang tangan Allah itu tidak kurang panjang untuk menolong hamba-Nya. Setuju. Jadi maaf saya nggak bisa seperti itu. Nah, akhirnya nyebar fitnah, itu entrek, itu ragil ini, ragil itu dan sebagainya untuk menutupi kelemahan mereka. Ya biasa itu. Kadang ada orang supaya kelihatan wah caranya dengan menjelekkan orang lain. Menjatuhkan orang lain. Dan itu terjadi dan bertahun-tahun dan oleh itu. Nah yang kepahitan sama Islam kan menimbulkan kepahitan juga itu. Iya. Dan itu untungnya saya kan nggak pernah promosi diri. Jadi saya nggak pernah promosi diri, nggak pernah ini dan itu, sehingga mereka ngoceh pun di mana-mana, bingung juga orang. Sopo itu kan. Siapa yang mereka bahas ini ya? Enggak. Nah sekarang malu sendiri orang. Bahkan waktu itu orang itu sempat SMS. Pertama kali Arimatea mau dilaunching tahun 2003. Saya di situ didapuk sebagai Dewan Pakar. Nah dari Yogyakarta ini ada beberapa mualaf yang diundang. Kemudian sebelum dia berangkat ke sana, dia sudah kirim SMS ke Diki Chandra menjelek-jelekan saya. Wah habis itu. Setelah itu Diki Chandra bilang sama saya, Mas Rakil, saya kenal sampean. Selama di Jakarta kita bergaul baik. Ini ada SMS dari si A. Kenal nggak? Kenal. Dia mualaf juga. Ini tunjukkan ke saya. Oh, jadi ada yang jelek-jelekin. Tapi artinya waktu itu udah aktif gabung komunitas mualaf? Udah. Di mana ketemu? Waktu itu kan, waktu saya baru-baru masuk Islam, orang itu sering ke rumah Pak Jalal. Oh, mereka sering ke rumah Pak Jalal. Rumah Jalal, dan mereka itu orang yang sangat diagung-agungkan atas kebohongannya. Ya. Oke.
Terus kebohongannya, ngaku calon pastor, ngaku ini, ngaku. Oh, banyak orang-orang yang mualaf-mualaf itu dulu yang ngaku sembarangan padahal bukan ya? Iya. Oh, Itu Bapak kenal orang-orang kayak gitu? tahu, kenal banget siapapun satu-satu saya ngerti. Hmm. Tapi saya tidak pernah membuka mereka seperti apa, Ya, enggak. karena kita di Islam jarang, tidak diperbolehkan membuka aib orang. Dan tujuan saya adalah untuk mencari ritual aja. Iya. Itu bukan untuk. Nanti ketahuan sendiri yang kayak gitu. Nah, Masih setelah ketahuan. kayak gitu kan, dah. Saya bilang nggak apa-apa kalau Pak Diki percaya sama Omongan orang, WA itu Ya, apa SMS itu. monggo. Saya tetap nggak usah ikut-ikutan. Saya tetap di Arifin Ilham saja. Tapi kalau Pak Diki masih percaya sama saya, oke, nggak masalah. kita jalan bareng. Akhirnya Diki tidak percaya dengan orang itu. Dan ternyata orang itu tidak berangkat. Nah ini makin Diki tanda tanya sama orang itu. Curiga. Loh, ini udah ngomong gini kan dia paling bener, kok nggak berani berangkat? Udah sampai Jakarta kan, tuh. Nggak berani dikonfrontasi. Nggak berani ketemu Diki, apalagi ketemu saya. Nah setelah itu perjalanannya waktu dan sebagainya, Ustadz Batiar Nasir minta saya di pesantrennya, Ustadz Buya. Nah inilah, jadi saya ketemu orang-orang yang agak baik. Apa? Tapi aku mau minta tanggapan aja, Pak. Kan sekarang juga banyak yang begituan, mualaf odong-odong. Ya, saya nggak tahu apakah memang dia hatinya Islam atau sebenarnya hatinya masih di agama sebelah. Dia mualaf hanya untuk mencari keuntungan. Ya kita nggak tahu ya, kita nggak bisa mengukur hati orang. Tapi yang bisa kita lihat adalah ini orang bukan hanya mengkhianati Islam, ya, tapi juga mengkhianati Tuhannya yang lama. Kalau memang dia Betul. imannya masih Kristen. Ya karena menurut mereka udah syahadat aja. Begitu syahadat gampang mau ngemis, Ya. ngamen gitu. Tanggapan Pak Ragil lihat mualaf gitu Saya menemukan beberapa orang di Jogja. di Jogja Oh. dan pernah beberapa orang itu ketemu ke rumah saya dengan dalih segala macam. Satu hal yang perlu diketahui oleh teman-teman Muslim, pertama, kalau mualaf itu datang untuk minta sumbangan, itu jelas Kacau. Karena harusnya apa ya? Dia pasti ada yang mensyahadatkan dia, nggak mungkin main lepas-lepas gitu aja kan? betul. Pasti minimal didampingi lah. Betul. Ada yang menjual, oh saya begini, saya begitu. Makanya terakhir saya bilang sama teman-teman, kalau memang dia itu dari organisasi gereja dan gereja itu dia punya posisi di sana, tolong minta suratnya. Gereja itu masalah administrasi Rapi pasti. rapi sekali. Nggak mungkin bisa hilangin orang begitu aja. Dipecat ya ada surat pemecatan, kemudian tabis ya ada surat pentabisan. Minimal foto lah ya. Itu ada mengaku calon pastor dari kan yang namanya calon pastor itu di seminar itu ada apa kaul pertama, kaul kedua, kaul ketiga, kaul kekal, keempat itu. Kalau itu tidak ada surat itu berarti bohong. Iya, kan kadang ada dengan pakai alasan gini, disita semua, Wah nggak bisa, nggak. dibakar semua gitu. Walah nggak ada. Itu kan sudah diserahkan ke kita. Bagaimana mau nyimpan, mau bakar? Oh iya. Oh air. Oh air penuh dibilang. Air apa penuh? Oh. Jadi kalau yang begituan tanggapan Pak Ragil, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus tahu persis siapa dia. Nggak boleh main modal percaya aja ya. Minta surat syahadatnya. Hmm. Paling tidak kita baca surat syahadat. Oke. Biasa ada memang. Kedua, minta KTP-nya. Karena di Cilacap, di Banyumas ini ada sampai hari ini ada 2 orang yang ngaku mualaf, tapi tidak pernah mau ganti KTP. Oke. Tapi kan pada dasarnya memang yang kayak saya bilang gitu kan, dia dasarnya memang Kristen, tapi mualaf hanya sekedar untuk Pertama untuk cari makan, kedua kalinya dia mungkin memang mata-mata untuk mencari kelemahan Islam. Oh. Bisa jadi misalnya dia masuk ke pesantren kelemahannya apa sih? Tapi biasa main cantik, nggak mungkin ngemis kan? Nah, terus ke sana lagi lihat apa kelemahannya apa. Nah nanti itu dirangkum
bisa dia dijadikan adu domba, bahwa sana mengajaran ajaran sesat dan sebagainya dan sebagainya. Enggak, karena yang saya lihat ini ada upaya kayak ngerusak nama mualaf juga gitu. Betul. Jadinya kan besok-besok orang nggak akan percaya lagi dengan mualaf. Iya. Kan? Nah ini di Yogyakarta, Solo. Ini antar mualaf itu sudah saling curiga. Pertama saya paling mualaf, saya paling ini paling itu. Tapi kalau sudah ketahuan boroknya, akhirnya Hilang. macam-macam hilang, mau fitnah sana, mau fitnah sini dan sebagainya. Iya, karena saya kadang-kadang bingung. Mendirikan organisasi ini, organisasi itu. Seperti itulah yang terjadi. Makanya saya bilang kemarin sama Mas Lu, kita ini mencari ridho Tuhan. Betul. Kalau misalnya ada orang yang seperti itu terserah nanti Allah yang akan Allah yang akan menilai dan Allah yang akan Menghakimi. Akhirnya teman-teman itu, teman seperjuangan saya ini yang tahu lah di sini, melihat, menilai. Selama bergaul dengan Mbah Ragil, tidak pernah Mbah Ragil itu sedikit pun mencari makan dari dakwah. Oke. Selama ini saya tidak pernah mengatakan, ngomong sama orang, saya kepingin ganti motor bagus. Tidak pernah. Selama motor itu masih bisa dipakai, berarti Allah itu masih percayakan saya pakai itu. Dan Allah begitu sayangnya kepada saya, ternyata keempat anak saya itu lulus sarjana, ditempatkan kerja oleh Allah dengan cara-cara Allah. Ini anak dari istri yang Islam. Ya. Dan begitu saya kembali kepada Islam, saya tambah anak satu, laki-laki, yang sekarang kerja di Pertamina. Itu pertama lulus sarjana, ngajar di Alma Mater. Yang kedua lulus sarjana kedokteran, sekarang di Malang, ngajar di Malang dan juga praktek di Malang. Yang ketiga lulus sarjana, sekarang ngajar di Alma Mater di Palembang. Yang keempat ini lulus sarjana, juga ditempatkan oleh Allah. Saya tidak pernah berpikir itu. Jangankan mikir kuliah anak-anak itu. Tapi ternyata Allah itu menggantikan hal-hal seperti itu dengan cara-cara Allah. Dan orang mau nyerang saya pada hari ini agak sulit. Dari posisi yang mana? Betul. Kalau kemarin mungkin saya masih terombang-ambing sana kemari ya, masih bisa aja gitu. Tapi sulit juga, saya nggak pernah datang ke rumah-rumah minta kok. Nah dari situ akhirnya kan jadi bumerang. Ditanya sama orang yang diceritain itu, yang oleh pemfitnah itu, oleh orang yang ditamuin kan ditanya, gimana sampean pernah nyumbang? Misalnya kayak gitu. Pernah jadi korban nggak? Gitu, pernah jadi korban? Nggak pernah kok cerita gitu ya. Berapa kali dia nipu kamu? Gitu. Nggak ada. Belum sih. Nah, kenapa kamu bilang dia nipu? Jawabannya kan jadi aneh. Iya, jadi kontradiksi. Iya, jadi hal-hal seperti itu saya bersyukur pada Allah, akhirnya dijernihkan sendiri oleh pelaku itu sendiri. Iya, karena apapun ceritanya yang namanya ngarang atau kebohongan suatu saat akan kita bongkar. Ya karena yang namanya bohong mesti akan ditutupi dengan bohong-bohong yang lain. Saya ketemu dengan mereka itu di satu kelompok namanya Korpdawa Pedesaan di rumah Pak Jalan. Kalau dia mengatakan ngaku bareng saya di Jakarta kan lucu. Nggak pernah sejarahnya ya. Kan nggak masuk akal. Tunggu. Oke, itu kita bicara yang nipu-nipu Pak. Sekarang kan Bapak aktif di Islam, dakwah. Bisa dibilang kan yang dimasuki itu daerah-daerah yang Bapak tahu sendiri, Pak Ragil tahu sendiri bahwa itu banyak yang bukan kantong Islam ya. Kantong yang notabene itu kantong-kantong masih non-Muslim. Itu tantangannya gimana tuh? Dakwah non-Muslim kepada Muslim hari ini tidak semudah waktu saya. Pertama, Non-Muslim ke Muslim? ya. Pertama, sekarang medsos sudah terbuka.
Orang udah tahu Ya. jawaban-jawaban dari fitnah mereka. Kemudian yang kedua kalinya, fasilitas teknologi sangat bagus. Yang ketiga, orang sekarang itu tidak gumunan, tidak heran. Tidak segampang dulu kita bawa beras 5 kilo, kemudian dengan beberapa mie, mengatakan dan lain sebagainya, sebagai cinta kasih Tuhan dan lain sebagainya, mereka kemudian tertarik dengan kita dan kemudian ngikutin kita. Tidak seperti itu sekarang. Dulu Bapak lakuin itu? Ya, kalau itu dulu kan kita datang silaturahim, kenalan di warung kopi gitu kan. Besok saya boleh main ke rumah Bapak ya? Oh boleh. Rumahnya mana Pak? Ini Bapak punya anak berapa? Anak saya 3, sekolah di mana? Belum sekolah, yang satu putus sekolah dan sebagainya. Ini kan, oh, pekerjaan Bapak apa? Nah saya ini cuma tukang becak, kadang dapat, kadang tidak gitu kan. Oh, kita datang dengan bawa oleh-oleh untuk anak yang kecil, anaknya yang gede, kemudian sekedar bawa Untuk beras iya. dan sebagainya. Ngobrol biasa. Kemudian datang lagi sebulan lagi dan sebagainya. Yang ketiga mereka kan tanya, sampai kok baik sekali, sampai itu dari mana? Ajaran Yesus gitu ya. Silakan Bapak datang ke rumah saya. Sedang rumah saya adalah rumah tempat ibadah. Nah, tempat kita melakukan rekrutmen. Silakan datang aja dulu. Suruh duduk, kasih Dengerin. makan, minum dan sebagainya. Kemudian teman-teman datang, kita nyanyi-nyanyi, ibadah dan sebagainya. Setelah selesai, baru kita bicara-bicara. Ya di sini seperti inilah Pak kehidupan kami. Semua kasih sayang, cinta kasih di sini terbangun. Kesulitan orang lain adalah kesulitan saya. Wih, ini agamanya keren ya. Ah, Sangat baik sama orang. ye. Jadi apapun yang menjadi kesulitan Bapak, kalau Bapak sudah menjadi keluarga kami, jadi menjadi kesulitan saya. Pikir orang, kalau begitu caranya gimana saya ikut jadi keluarga sampean kan gitu? Gampang kok. Menerima Yesus. Ya, ini saya kasih buku nyanyian, dihafal wae Pak. Nyanyiannya itu dihafalkan, liriknya, nanti nyanyinya bareng-bareng di sini. Oh nggih, seminggu kemudian kita baptis. Zaman dulu sesimpel itu ya. Ya, simpel itu. Zaman sekarang Sekarang udah, nggak bisa. ya kalau sekarang diterima berasnya, agamanya nggak diterima. Belum tentu sekarang itu justru kalau yang orang Islam orang non Muslim masuk Islam itu biasanya pemerhati atau aktivis. Kalau orang biasa-biasa itu orang Islam masuk ke Kristen biasanya tuh satu orang kecewa, kemudian Nikah. yang ketiga itu bermasalah, yang kedua, yang ketiga itu mungkin hamil duluan. Iya, banyak. Atau bermasalah lah, bermasalah. Jadi kalau misalnya murni jarang. Tapi lucunya gini, aku dapati gini Pak Ragil. Kalau hamil duluan pun ya, yang perempuan misalnya jadi Kristen nih. Ya, jadi Kristen karena hamil duluan atau karena nikah, ya pacaran. Begitu dia cerai, balik dia ke Islam. Ya, Begitu cerai, balik lagi ke Islam. Tapi kalau yang Kristen, jadi mualaf karena hal yang sama, ya kita nggak pungkiri. Ada juga yang karena nikah, karena hamil, dia jadi Islam, ikut suaminya, ikut si cowok. Tapi begitu cerai pun, tetap di Islam, nggak mau balik dia. Kayak kemarin tuh yang di sekolah mualaf Semarang, banyak yang gitu. Aku tanya, loh kok nggak pulang loh? Enggak lah, dia bilang, saya udah yakin Islam. Bagus juga. Walaupun wasilah dia mualaf, karena nikah kan gitu. Beda dengan yang murtad, biasanya balik dia. iya. Ada juga yang terus sekolah teologi, akhirnya jadi pejabat di gereja. Karena dapat fasilitas, jadi nggak mau pulang. Oh iya. Ada juga. Ada murtadin auto jadi pengkhotbah, kadang-kadang jadi misionaris gitu Ya. kan, dikasih hal-hal yang luar biasa. Karena ada potensi lah di situ. Ya. Terus ini Pak Ragil, kan selalu dibilangin sama sebelah ya, bangun gereja selalu dipersulit. Ya, di mana-mana kita mau bangun, di demo, izin nggak mau dikeluarin dan sebagainya. Padahal mereka nggak memenuhi SKB 2 Menteri. Nggak ada jemaat mau bangun gereja, ya nggak mungkin. Tapi kan mereka ngotot bilang, wah, masjid mau bangun
suka-suka, nggak ada izin pun boleh buka. Kalau kami enggak gitu. Padahal di beberapa daerah di Jawa Tengah, setahu saya bangun masjid malah susah ya. Begini, bangun masjid itu tidak semua wilayah bisa mudah. Bisa, tapi tidak mudah. Oke. Contoh tempat pesantren saya. Di mana tuh? Di Kalibawang. Kalibawang itu di gunung. Di gunung, di perbatasan Purworejo, Magelang, Oke, Purworejo dan Magelang. di lereng Menoreh. Di situ pesantren ditolak. Oh, Dalam rapat di kecamatan loh itu. itu masyarakatnya agama apa? Yang nolak justru orang Islam. Waduh, kok bisa? Aneh itu. Karena orang Islam ini adalah anak didik mereka. Wih. Oke. Masjid mau kita bangun ditolak. Di Surau, Kecamatan Kalibagor, Banyumas. Yang nolak Islam. Yang dipakai oleh Karena mereka. anak didik mereka. Dipakai ya. Di Kalimbawang tahun 2012 itu, dengan alasan sudah banyak Masjid. sudah ada banyak masjid, kemudian sudah ada musola dan sebagainya, kami hampir tidak bisa bangun masjid. Tapi alhamdulillah waktu itu bupatinya adalah orang yang paham. Walaupun kelihatannya beliau itu nasionalis. Dokter Hasto itu luar biasa. Bupatinya tuh. Bupatinya waktu itu. Saya sowan, Pak Bupati, kami mau merintis pembinaan masyarakat di sana. Bukan berarti di sana tidak ada masjid. Di kampung itu ada. Tapi Bapak tahu sendiri, jarak rumah yang satu dengan yang lain itu berkilo-kilo. Kalau harus ke masjid ke sana, jalur perjalanannya saja sudah sulit. Bagaimana mau ibadah? Betul. Tanya, ada tanahnya? Ada. Itu wakaf atau tanah pribadi? Wakaf. Kalau tanah pribadi, maaf, diwakafkan dulu. Bagus kan berarti saran Pak Bupati? Ya. Karena tidak mau nanti terjadi Iya, kisruh di konflik kemudian hari. keluarga, Iya. diskenario oleh mereka. Wakaf, Pak. Wakafnya sudah ada, sudah. Kapan mau dimulai? Saya nunggu anggaran dulu, Pak. Beliau memodali batu pasir untuk awal. secukupnya saya. Silakan cari yang lain. Dia tadinya udah rame-rame ditolak. Ditolak. Dan orang Islam di situ setelah masjid jadi tahun 2017 kemudian kita rintis pesantren, tahun 2023 kemarin mau saya teruskan pesantren itu ditolak oleh Muslim. Sampai Pak Camat itu tanya, Pak, ini amal nanti mengalir kepada Bapak sampai akhir. Saya mau cari amal yang lain aja, tidak dari pesantren. Dibilang macam-macam ya. Padahal kita bilang sama dia udah seperti itu ya. Iya, Tapi nggak tergerak juga. ya tergerak. Itu camatnya yang menganjur, Pak, kok sampean lucu, Muslim kok tidak ini dan sebagainya. Tapi keras kepala. Tapi saya ada dengar memang di Jawa Tengah ini ada beberapa daerah yang memang banyak Muslim itu yang jadi kaki tangan dari Iya, orang-orang yang anti Islam ya. dia Dipakai, dihidupi. dihidupin. Bahkan ada yang jadi pejabat juga ya, ditaruh jadi pejabat ya. Betul. Itu beneran ya? Iya, itu jabat daerah, jabat desa, jadi kaki tangan mereka. Dengan alasan toleransi. Toleransi seperti apa yang mereka bangun? Tapi orang itu sekarang ngemis-ngemis ke kita untuk bayarin pecah sertifikat. Yang nolak itu lucu kan? Lalu ya gue kemarin sama Mas Sigit. Ini piye Mas cerita ini? Ampun bakat sing ya. Kaya ngono. Tapi memang artinya masih ada daerah-daerah yang masjid pun nggak ada ya?
Yang Kalau sekarang sih masjid ada, tapi keberadaan masjid itu tidak berfungsi ada. bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Karena dekat kita itu, dekat pesantren itu satu kampung namanya Kapuan. Waktu dibangun masjid itu masih ada 20 kakak Yang Islam. Islam. Hmm. Sekarang tinggal 4 kakak. Kenapa pindah? Masjid itu tidak kepakai. Kenapa bisa nggak ada lagi yang Islam? Pindahkah? Ada yang Atau pindah murtad? ke daerah lain karena faktor ekonomi. Oke. Ada yang sudah ke Agama Muslim. sebelah. pindah agama. Kok bisa? Karena nggak ada pembinaan. Artinya sebenarnya kalau ada daerah-daerah tanpa pembinaan sangat rawan orang untuk Betul dimurtadkan. Betul sekali. Pertama ya, kenapa mereka itu ini? Pertama adalah mereka tidak ada orang yang diajak bicara tentang agama. Jadi agama cuma agama dari lahir, tapi semua nggak ngerti dia. Yang kedua, mereka agak terpojok dengan lingkungan, pergaulan dan sebagainya. Yang ketiga, secara finansial tidak mampu. Kalau ada tarikan apa segala macam, sering mereka dibayari oleh orang lain. Nah, sedang kita, kadang-kadang organisasi kita, organisasi besar, teriak-teriaknya itu kalau sudah kejadian. Iya. Tidak pernah mau masuk ke ranah-ranah seperti itu. Kita problemnya itu selalu kecolongan. Ya. Udah kecolongan baru sibuk. Ya, lebih suka mengobati daripada mencegah. Dan biasanya kalau sudah teriak-teriak seperti itu, mereka seofus menganggap dirinya sebagai pahlawan. Gak bisa. Kasus seperti ini di Yogyakarta hampir tiap hari terjadi. Ya, Jogja, ya Magelang, Ya, Jawa Tengah, sampai ke Semarang itu sepanjang jalan di kaki Gunung Jawa Timur, Merbabu. Ya, itu gila pemurtatan. Saya kemarin Barat liatin itu dari Banyumas, Cilacap, Tegal, Bumiayu ke sana. Seperti itu. oh kencang juga pemurtatan. Saya pikir cuma yang kencang tuh daerah Salatiga, Merbabu, Enggak. Merapi. Itu kan yang disoroti kita. Yang kita tahu. Yang kita tidak tahu banyak. Wonosobo kelihatannya adem ayem. Di Wadas Lintang sudah berdiri beberapa gereja. Ya, artinya ada jemaat dong. Aneh kan? Enggak aneh sih aku. Di kampung itu, pelosok sekali di Wadas Lintang. Desa Besuki namanya. Ada gereja di situ. Saya liatin dari kemarin ya, waktu jalan, terus kemarin sama Bu Ustazano Dewi kan dikasih lihat data juga gitu kan. Baru-baru ini gereja itu berdiri. Ya memang banyak daerah-daerah yang kita kecolongan dan jangan terkejut. Kalau sebenarnya jumlah Kristen yang di daerah-daerah ini itu semua lebih banyak daripada data penduduk. Betul. Karena KTP-nya belum ganti ya. Betul. Kalau dari KTP diganti Banyak bisa yang terkejut. tidak peduli dengan KTP. Iya. Banyak. Di Karawang itu banyak orang masuk Kristen KTP-nya tidak ganti. Masih Islam. Karena takut dipoyoi tetangga. Tapi sebenarnya dia ke gereja. Gerejanya tidak di Karawang. Dia ke Subang. Ke mana? Ke Jakarta. Dia ada fasilitas untuk itu. Ya dijemputin mereka. Dijemputin. Ada yang sampai gereja itu punya bus untuk antar jemput jemaat. Dia agak transparan masuk Kristen kemudian beralih baju gitu tuh. Ya sebenarnya cuma daerah Jogja aja. Jogja udah masuk Kristen ya. Wah, ke gereja, tahu tetangga kan, Pede ya? memperhatikan gitu. Kalau orang-orang ini kan Ya nggak kampung-kampung nggak ya? mungkin minggu, waduh, wong punya uang ya, tiap minggu pergi pakainya bagus gitu. Jadi mereka ke gereja. Kayak dari lereng-lereng bukit itu, daerah Purworejo pinggiran perbatasan Wonosobo itu, dia sudah tiap minggu ke Kutoarjo, ke Purworejo, kemudian ke Wonosobo. Mereka ke gereja. Kenapa kita bisa kecolongan sampai segitu banyak? Karena pertama kita kurang kepedulian para tokoh agama terhadap lingkungannya sendiri.
Kadang sibuk pengajian di lingkungan dia doang ya. Apa Betul. ngelihat daerah lain? Bisa sibuk pengajian juga bisa sibuk urus ekonomi. Karena kebanyakan kan dai-dai kita itu nyambi kerja. Iya betul, bukan full timer. Beda sama sebelah. Ya. Penginjil full timer, pendeta full timer. Nah, jadi mereka mungkin ya ada yang tukang bangunan. Ya nggak mikirin tangga lah. Paling pulang sampai di rumah pulang ngaji. Selesai, nggak mikirin itu si Paino kemana sih? Nggak ada. Oh, ke Udah kota murtad. dia. Oh iya ya, berarti punya duit ya ke kota itu. Bukannya seperti itu. Tahu-tahu begitu anaknya itu mau supitan, anaknya mau nikahan, baru ketahuan. Oh udah Kristen. Belum, kok pendeta yang datang? Sering gitu ya. Karena memang kita kurang peka dengan kondisi ini ya. Sibuk dengan sendiri aja. Kurang pekanya kita itu banyak faktor. Kemudian kita sering justru malah merongrong diri kita sendiri daripada ke orang lain. Basnas kita itu ratusan triliun. Betul. Untuk apa sebenarnya? Ya nggak tahu saya Pak, saya nggak ngurusin Basnas. Nah, itu kan. Pernahkah Basnas membangun suatu kampung Islami gitu ya. kampung Islami kemudian berbasis ekonomi, Oke. keumatan misalnya? Kadang Basnas ini terlalu terlalu nggak jemput bola. Ada yang ngajuin, oh baru periksa, dan itu kadang lambat. Nggak pernah mereka yang jemput atau mereka yang turun sendiri ke lapangan ya, jarang. Saya pernah mau nyalon menjadi Pengurus. anggota Basnas Oh, Provinsi DIY. iya. Ditanya, apa program sampean kalau sampean itu Masuk terpilih menjadi anggota pengurus Basnas? ya, pengurus. Saya bilang, pertama meningkatkan kesejahteraan dai. Itu wajib tuh. Yang kedua, mengantas kemiskinan yang ada di kampung-kampung minoritas. Supaya mereka hidupnya setara dengan lingkungannya. Itu aja. Terus, yang lain ditanya. Yang diprioritaskan itu, yang mengajukan gaji besar, kemudian mengikuti program yang sudah ada. Akhirnya saya tidak diterima. Karena Kenapa? apa ya, saya mendapati ini setelah saya turun ke lapangan ya, kan dulu saya jarang gitu. Begitu saya lihat di lapangan, kadang miris gitu. Ada banyak dai-dai ustadz-ustadz ya yang dikirim ke daerah memang ada. Itu pun rata-rata karena diperintah guru. Mereka nggak pingin, tapi karena sudah guru yang perintah, pergi mereka. Tapi begitu mereka di daerah, yang mereka lakukan adalah ya kerja. Kalau nggak kerja, beladang, kalau nggak jualan. Ya, ngajarin Islam kalau ada yang datang aja. Ada orang mau belajar ngaji, terima. Karena mereka bilang, lah penghasilannya berapa ngajar ngaji gitu kan. Mereka kalau disuruh berdakwah ke masyarakat, jemput bola kayak itu, nggak mau karena fokusnya udah kerja gitu. Itu kita kadang miris gitu. Karena kita anggap gimana ceritanya kita berperang, kita kasih dia senjata cuman bambu, sedangkan yang sebelah udah pakai rudal. Kalau cuman pakai tembak macam zaman dulu, sekali tembak kokang masih bisa menang. Ya, pas dia lagi kokang, lu bisa ngalahin dia. Tapi kalau udah pakai rudal, dia dari jauh udah nembak lu, kita nggak imbang gitu. Udah sangat nggak imbang sekarang. Memang kesenjangannya di situ. Sekarang ada sekolah dakwah yang mirip-mirip sekolah teologi. Menerjunkan mahasiswa menjelang Tamat ya, kelulusan, kelulusan. ada pengabdian. Pengabdian dulu. Cuma diutus doang, tidak dibekali apa-apa. Jadi di situ dia makan tidur, main-main aja lah ya. Iya, itu pun makannya dia nggak dikasih. Suruh cari makan sendiri. Jadi cuma dikasih kunci, tapi tidak dikasih isi dalam. Lemari itu apa isinya? Nggak ada, kosong, somblompong. Jadi dia ke daerah pun cuman
Ya, Dikirim aja. habisin waktu aja lah ya sampai Iya. selesai. Jadi daerah itu yang harus membiayai, harus menghidupi dan sebagainya. Mahasiswa yang datang. Nah ini kalau sekolah teologi, begitu mahasiswa sudah milih tempat, oke, sudah disurvei dan sebagainya, tempat tinggal disiapkan, fasilitas disiapkan. Tidak ada mahasiswa praktek PKL di lapangan itu yang sampai kekurangan duit, apalagi kurang makan. Nah ini ya, saya dapat titipan di pesantren itu dari lembaga dakwah itu. Saya nggak tahu, ya kan saya mantan pendeta. Wah pikir saya kan sudah dikirim gitu, ditempatkan ya udah Lengkap cukup semua, kan. ya. 6 bulan baru tahu saya. Setengah Dia mati. nangis kepada saya, Pak, saya di sini Pak, saya nggak ini nggak ada itu dan sebagainya. Gimana lu? 6 bulan. Berarti kamu nih nggak dapat sangu apa-apa dari kampusmu? Nggak ada Pak. Katanya semua udah disiapkan di sini. Saya ditempatkan sini tuh, pokoknya tinggal datang aja. Akhirnya saya bilang oke, sama teman-teman, berapa kebutuhan? Saya siapkan. Itu pun dengan terpaksa. Karena memang tidak ada persiapan. Betul. Kadang kelemahan kita di situ sih. Kadang apa ya? Jujur miris kadang. Sekarang Kasihan yang di lapangan. ada ACT. Diobok-obok sama pemerintah. Sampai dibekukan. Betul. Dan peran ACT ini sangat bagus. Sebelumnya Pendapat bagus ya. saya selama ini. Terlepas lah dari segala kontroversinya ya. Ya. Minimal ada lah yang turun ke Ya, lapangan. kan ada ambil zakat lah di Ya. situ. Tapi ada juga si Gilbert itu yang terima perpuluhan dan sebagainya tidak diusik sama pemerintah. Kenapa nggak diaudit gereja? Masukkan uang kemana dan sebagainya. Untuk apa saja? Ya karena pemerintah memang nggak ngurusin gereja. Ya, Beda. harusnya pemerintah jangan ngurusin itu juga. Karena gereja bukan badan sosial dianggap. Kalau ACT kan dianggap sebagai ini ya, yayasan sosial gitu. Gereja itu yayasannya sosial, Enggak, maksudnya gini. keagamaan. Maksudnya gini, kesadaran orang ngasih perpuluhan itu memang dari awal dianggap akadnya itu terserah pendeta. Mau dia makankah atau mau dia salurkan ke bawah. Kalau yang ACT kan dianggap akadnya itu untuk bantu orang, tapi ternyata banyak yang lari ke situ. Tapi ya balik lagi sih, tergantung pemerintah sih sebenarnya. Kalau mau tertibkan harusnya tertibkan juga pun bisa. Iya, harus diterbitkan semua. Itu tuh triliunan loh dananya itu. Lebih lah, Gereja. puluhan sampai ratusan triliun. Kemana? Untuk apa saja? Kenapa tidak ditertibkan? Kenapa yang diobok-obok itu semua mesti lembaga kita? Karena Ambil memang- zakat kita. Diaudit tiap hari. Lazis, Lasnas. Kalau dibilang malah gini ya, Ustadz itu kadang kemarin itu sempat ada wacana kan harus ada sertifikasi ya, supaya tidak terindikasi. Sertifikasi. Iya, Oh, ada KI. ada kecurigaan bahwa ini terafiliasi dengan teroris dan sebagainya. Tapi yang sebelah nggak apa-apa. Iya, padahal mereka ngomongnya sudah ngawur. Bahkan padahal yang di Papua ada beberapa pendeta ketahuan dukung itu kan OPM-nya. Karena memang mereka kan kaki tangannya luar negeri. Betul. Biayanya dari Australia dan Amerika. Ya memang sudah sangat masuk akal kalau mereka itu sebenarnya berafiliasi kepada GAM. Kok GAM? OPM. PM. Kan kemarin ketahuan tuh yang simpan senjata di gereja malah. Jadi ya memang ketidakadilan ini gede. Karena kalau saya kemarin ngobrol ya sama beberapa orang di pemerintah, mereka bilang gini, ini diibaratkan adik kalau mukul abang, ibunya bilang udahlah ngalah sama adik, betul nggak? Ya, kalau adik mukul abang nggak boleh balas karena dianggap ini adik. Mama akan bela adik, udahlah kamu sebagai abang ngalah. Tapi kalau abang jitakin dikit aja kepala adik, abangnya dihukum nggak?
Iya. Dihukum. Dimarahin habis-habisan. Dimarahin habis-habisan. Oh, kamu kenapa sama adik gini ya? Mereka bilang ya itulah yang terjadi karena Islam yang gede disuruh ngalah sama yang kecil ini. Saya itu kadang geli juga sih. Oh ini pemerintah kita ini seperti apa? Karena negara ini mau dibawa kemana? Kadang kita terlalu buta sih kalau saya bilang ya. Kita tuh terlalu naif berpikir bahwa kita gede, Islam besar, ya nggak usah takut sama yang cuma 10%. Padahal di lapangan gerilya mereka tuh luar biasa. Di lapangan itu. Sekarang mungkin suatu saat kita bisa lah. Saya punya binaan di Sempor, Kebumen. Bangunan itu, masjid itu dibangun oleh zaman Pak Harto tahun 70-an. Namanya Masjid Pancasila. Selama itu berpuluh-puluh tahun masjid itu tidak pernah difungsikan. Karena tempatnya yang tidak strategis, kemudian angker katanya dan sebagainya. Waktu Bu Rostri Bupati itu sempat difungsikan oleh Bu Rostri. Tapi pada waktu itu banyak orang-orang yang tidak suka. Sehingga oleh masyarakat setempat tidak difungsikan lagi. Tahun 2016 saya diundang oleh adiknya Bu Rostri, namanya Rostrianto. Adik Bupati. Ya, beliau itu aktivis dakwah. Nah, saya bilang, beliau bilang sama saya, Pak Dek, itu masjid, ayo kita rawat bareng-bareng. Nah, pada waktu itu kita merawat masjid itu tahun 2018-an. Itu Bu Rostri bantu 10 juta untuk membersihkan masjid itu. Nah, sekarang kita bersihkan, kita fungsikan untuk dakwah di situ. Ternyata di kanan kiri itu masyarakatnya sudah tidak muslim. Mana? Terkejut juga ya. Tapi itu pendatang atau mereka pendatang beli rumah di sebelah itu atau memang masyarakat yang sama dulu? Di situ nggak ada rumah pendatang, semua rumah orang penduduk situ. Ada murtad ya. Ada di atas itu bangunan-bangunan PU, adalah pengurus-pengurus dari bendungan Sempor itu. Itu ada masjid sendiri. Megah masjidnya di atas. Saya beberapa kali ceramah di situ. Yang di bawah masjidnya sangat lebih megah yang Pancasila itu, tapi tidak kepakai. Orang lupa di lingkungan masjid itu karena ada tebing tinggi batu. Di lingkungan situ adalah masyarakat-masyarakat yang sehari makan 2.000 ngong. Tidak ada penghasilan. Nggak ada ladang juga. Nggak ada. Jadi mereka itu tani gurem, tani buruh dan sebagainya, hidup jadi jual kayu, hidup jadi jual sayuran dan sebagainya. Yang hidupnya itu kadang banyak yang hidup. Mereka itulah dimanfaatkan. Bangun gereja di atas sana, perbatasan dengan Banjarnegara, megah sekali. Mereka ke sana, anaknya sekolahnya dibayari, Pindah jadi ya. hidupnya dibantu, dikasih pekerjaan. Kita manfaat. Tapi kan kalau kita cuman meratapi sampai kiamat juga gini-gini aja, Pak. Iya, makanya waktu itu saya bilang sama Pak Mas Rostrianto, saya panggilnya Om. Om, kita gerak. Caranya gimana, Pak Di? Kumpulkan sisa-sisa itu. Kita bina. Mereka mau nyapa, bisa nyapa. Kita bantu. Kalau kadarnya. Ada sekarang lumayan lah. Mereka yang tersisa-sisa yang tidak mau ke masjid dan sebagainya udah mau. Kemudian mereka yang tidak punya pekerjaan sama si Rostrianto itu dikasih pekerjaan, antar galon dan sebagainya itu. Sehingga jamaah sekarang kalau sholat Jumat 50 orang ada. Dulu tidak ada. Itu tinggal sisa-sisa. Ya orang kalau udah malas, dia akan lanjut terus gitu terus. Iya. Akan lanjut. Walaupun dia tidak mau ke gereja, tapi dia mau ke masjid. Karena kalau dia tidak mau ke masjid,
Natal dia dapat Hadiah. santunan. Harapannya gereja, mereka juga ikut ke gereja kan gitu. Ya banyak yang kayak gitu sih di Jawa Tengah nih terutama ya. Jawa Jogja. Tengah. Jawa Tengah. Kemudian di dekat Rumah Sakit Immanuel. Rumah sakit yang sekarang sangat representatif untuk lingkungan sini. Perbatasan dengan Kecamatan Bukateja Purbalingga dan Kecamatan Kelampok Banjarnegara. Untungnya di situ ada namanya Masjid Al-Ikhlas apa masjid apa itu yang dibina oleh Muslimin Hizbullah. Jamaah Muslimin Hizbullah. Namanya Kiai Iskandar. Amin Iskandar. Beliaulah yang kencang membenteng. Yang tidak, yang terlepas dari pengawasan itu, semua sudah ke gereja. Sayang ya. Bekerja di sekolah Kristen, bekerja di rumah sakit, menjadi penjaga malam di gereja. Sebenarnya honornya nggak seberapa, Tapi daripada nggak ada. daripada nggak ada apa-apa. Tuh, setuju. Pakaiannya rapi, enak kan? Tapi itulah yang jadi perhatian kita ya. Itulah kenapa kita berharap makin banyak lembaga-lembaga mungkin termasuk Arimatea dan yang lain yang bisa bergerak ya mengatasi yang begini. Minimal gini, menghambat lah. Mungkin kita nggak bisa mengalahkan dulu, tapi minimal kita menghambat dengan harapan generasi yang berikutnya, ya generasi anak kita, cucu kita kah, itu bisa mengalahkan, ya kan gitu. Nggak di generasi kita nggak apa-apa, tapi minimal generasi berikutnya. Betul. Ini udah panggilan ya. Itu yang Oke. Mungkin itu aja sekian dari kami karena juga ada panggilan lagi acara ya. Jadi sekian dulu. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih nih buat kesempatannya Pak.